Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic atau biasa dikenal dengan SVA, yaitu Stochastic Frontier Analysis, di mana video ini disusun oleh Samsudin, NIM 18032110080, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dan diampu oleh dosen Ibu Nur Komariah SP MSI. Pokok bahasan pada video kali ini yaitu mengetahui bentuk estimasi fungsi produksi Cobb Douglas Frontier. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh variabel bebas input atau dikenal dengan faktor produksi terhadap produksi atau output. Yang ketiga yaitu mengetahui efisiensi teknis pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Data input, jumlah sampel data yang digunakan dalam analisis kali ini yaitu 120 responden petani jagung di wilayah Madura. Variabel dependen atau Y-nya yaitu produksi jagung, satuannya kuintal. Variabel independennya atau variabel bebasnya X1 benih, satuannya kilogram. X2 tenaga kerja, satuannya HUK. X3 pupuk kandang, satuannya kilogram. X4 pupuk fosfat, satuannya kilogram. Jadi pada analisis ini ada 4 variabel independen yang akan diuji terhadap produksi jagung. Hasil tabulasi data di Microsoft Excel. Nah, pada tabel yang berwarna putih ini atau yang tidak berwarna ini adalah data mentah yang diberikan oleh dosen. Jadi, ini adalah data mentah yang diberikan oleh dosen sebelum diolah. Nah, pada tabel ini yang hijau, yang berwarna hijau adalah data yang telah diolah. Maksudnya, data yang telah dikalikan dengan angka, 2 angka di belakang 2 angka NIM. Ini 2 angka terakhir NIM. NIM saya atau nomor induk mahasiswa saya ini kebetulan terakhir itu 80. Sehingga produksi dikali 80 hasilnya sekian, benih 60 dikali 80 hasilnya sekian. Dan setelah itu, setelah dilakukan pengolahan data, lalu yang kedua yaitu dileenkan atau ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. Bisa ln, bisa log, yaitu bisa. Nah, ini adalah tabel yang warna oranye ini adalah tabel di mana data sudah dalam bentuk transformasi logaritma natural, begitu. Karena sebelum dilakukan analisis ke Frontier, program Frontier itu datanya harus ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. Lanjut di data output dari program Frontier versi 4.1. Di sini terdapat the OLS estimate R, ada beta 0, ada beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, ada koefisien, ada standar error, dan ada T-rasio atau T-hitung. Beta 0 ini apa? Beta 1 hingga beta 4 ini apa artinya? Nah, di sini saya sudah berikan keterangan, beta 0 adalah konstanta, beta 1 variabel X1 atau benih, beta 2 adalah variabel X2 atau tenaga kerja, beta 3 itu artinya variabel X3 atau pupuk kandang, beta 4 adalah variabel X4 atau pupuk fosfat. Nah,
Lanjut, ini adalah lanjutan data output, tapi yang ini yaitu the final MLA estimate R. Ini adalah pendekatan MLA, ada beta 0 juga, beta 1 hingga beta 4 sama dengan sebelumnya. Nah, yaitu di sini ada hasil estimasi fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic. Nah, di sini ada ada output berupa fungsi produksi OLS. Ini ada yang pendekatan OLS dan juga ada yang pendekatan fungsi produksi MLA. Perbedaannya di mana dari kedua output yang dihasilkan oleh Frontier ini? Nah, kalau di OLS, pendekatan OLS ini dalam bentuk atau dalam estimasinya itu terdapat error term. Ini error term. Sementara pada MLA juga terdapat error term, tetapi yang membedakan error termnya dalam MLA atau maximum likelihood estimate ini yaitu VI, ini artinya risiko, dan UI ini adalah inefisiensi teknis. Jadi dapat diketahui pada analisis data diketahui risikonya berapa, inefisiensi teknisnya itu berapa. Jadi dalam pendekatan fungsi produksi MLA. Nah, hasil analisis Frontier dari data input yang tadi itu Y atau sama dengan output ini sama dengan 3,015 ditambah 0 dikali X1 ditambah 0,209 X2 dikurangi 0,216 X3 ditambah 0,422 X4 ditambah error term. Sementara bentuk estimasi fungsi produksi MLA atau Frontier ini Y sama dengan 4,982 ditambah 0 kali X1 ditambah 0,226 X2 atau ini tenaga kerja dikurangi 0,316 X3 pupuk kandang plus 0,443 X4 atau pupuk fosfat ditambah dengan 0,194 ini risiko dikurangi 0,805 inefisiensi teknis. Jadi sudah diketahui apa sih perbedaan dari OLS dan MLA ini. Perbedaannya ada di bentuknya, bentuk persamaan atau bentuk estimasinya. Kalau di OLS itu error term, sementara di MLA yaitu ada risiko dan inefisiensi teknisnya. Selain itu, pada hasil analisis Frontier terdapat nilai LR test. Nilai LR merupakan nilai yang digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Sehingga hipotesisnya ini H0 tidak terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung di wilayah Madura, sementara H1-nya terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Ini adalah output Frontier, ini nilai LR test. Nilai LR test di ini dapat diketahui dari ini LR test of the one state error sebesar 0,512488137 plus 1. Plus 1 di sini artinya dikalikan dengan 10. Jika plus 2 maka dikalikan 100. Begitu juga dengan plus 3, plus 4 dan seterusnya begitu ya. Sementara nilai degree of freedom DF-nya itu sama dengan 1. Nilai DF diperoleh dari with number of restriction. Ini sama dengan 1. Tadi sudah diketahui nilai LR test-nya 5,124 dan DF-nya sama dengan 1. Sehingga pada tabel kode PAM dapat diketahui bahwa tingkat alfa 5%. Di sini analisisnya menggunakan alfa atau taraf kesalahan sebesar 5%, 0,05. Dan DF-nya 1 diketahui nilai kode PAM-nya itu 2,706. Ini 2,706. Oleh karena itu nilai LR test lebih besar dari nilai kode PAM. Sehingga dinyatakan tolak H0 terima H1. Artinya
pada analisis ini terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Nilai gamma. Nilai gamma merupakan nilai yang menunjukkan persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Di sini dapat diketahui dalam the final MLA estimate ini dapat diketahui nilai gammanya. Ini koefisiennya. Ini adalah T hitungnya. Hasil analisis diperoleh nilai T rasio sebesar 6,786. Ini ya dikalikan dengan 10 karena ada plus satunya. Ini lebih besar dari T tabel 2,618. T tabel yang saya gunakan ini yaitu pada taraf kesalahan 1% dan DF-nya, degree of freedom-nya itu 116. Diperoleh 2,618. Dalam hal ini nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya 80 ini ya, 80,52% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Sementara sisanya 19,48% disebabkan oleh risiko. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Konstanta sebesar 4,982, T rasionya 4,034, dan T tabel pada alfa 5% dan DF 116 diperoleh nilai 1,98. 116 ini berasal dari 120 atau jumlah responden atau jumlah N-nya dikurangi dengan X1, X1, X2, X3, X4, ada 4 variabel independennya, berarti tulis 4. Nah, diperoleh DF 116. Pada variabel X1 benih, nilai koefisiennya negatif 7,767, T hitungnya negatif 0,744. T tabelnya 1,98, sehingga lebih kecil dari T tabel. Artinya dapat disimpulkan tidak berpengaruh signifikan. Tenaga kerja atau X2 memiliki nilai koefisien 0,226, T hitungnya 2,468, T tabelnya 1,98. Sehingga lebih besar T hitungnya. Dapat disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan. X2 berpengaruh signifikan terhadap produksi atau Y-nya. Pupuk kandang atau X3 memiliki nilai koefisien negatif 0,316, T hitungnya negatif 2,408, sementara T tabelnya yaitu 1,98. Lebih besar berarti ya T hitungnya, karena 2,4. Tanda negatif di sini hanya menunjukkan pengaruhnya saja. Dapat disimpulkan bahwa X3 berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. X4 atau pupuk fosfat memiliki nilai koefisien 0,443, T hitungnya 3,501, T tabelnya 1,98, sehingga T hitungnya lebih besar dari 1,98 T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan. Ini adalah lanjutan atau penjelasan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Benih terhadap produksi jagung, T rasio sebesar negatif 0,744 kurang dari T tabel sebesar 1,98. Artinya bahwa benih X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Tenaga kerja terhadap produksi jagung memiliki T rasio sebesar 2,468, lebih besar dari T tabel 1,98. Artinya tenaga kerja atau X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 22,6%. Dari mana 22,6%? Dari nilai ini, koefisien dari X2 atau tenaga kerja.
Lanjut di pupuk kandang atau X3 terhadap produksi jagung. T rasionya negatif 2,408 lebih besar dari T tabel 1,98. Artinya bahwa pupuk kandang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Jika X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output atau produksi jagung justru menurun sebesar 31,6%. Lanjut di pupuk fosfat. Pupuk fosfat T rasionya sebesar 3,501 lebih besar dari T tabel 1,98. Artinya bahwa pupuk fosfat ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Jika X4 atau pupuk fosfat ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar ini 44,3%. Jadi X2, X3, dan X4 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi jagung di wilayah Madura, sementara benih atau X1 ini tidak memiliki pengaruh nyata atau pengaruh yang signifikan terhadap produksi jagung. Lanjut di tingkat efisiensi petani jagung. Ini adalah output yang dihasilkan oleh program Frontier 4.1, yaitu Technical Efficiency Estimate. Ada FIRM. FIRM ini adalah perusahaan dalam hal ini petani atau respondennya. Ini petani 1, 2, hingga petani 120. Sementara ada mean efisiensi sebesar 0,5486. Ini adalah rata-rata efisiensinya. Dari output ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini. Sebaran efisiensi teknis usaha tani jagung di wilayah Madura, interval kurang dari 0,8, jumlah petaninya ada 112 jiwa, dengan persentase 93%. Lebih dari 0,8 ada 8 petani atau 8 jiwa gitu. Persentasenya 7%. Sehingga jumlahnya ini ada 120 petani atau 120 responden. Rata-ratanya 0,55, maksimum 0,84 dan minimum 0,15. Nah, saya jelaskan ulang, berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi di atas, petani dengan tingkat efisiensi kurang dari 0,8 sebanyak 112 petani dengan persentase 93%. Petani dengan tingkat efisiensi lebih dari 0,8 sebanyak 8 petani dengan persentase 7%. Secara keseluruhan, rata-rata yang diperoleh dari tingkat efisiensi teknis adalah sebesar 0,55 atau kurang dari 0,8. Sehingga dapat dikatakan bahwa petani jagung di wilayah Madura rata-rata tergolong petani yang kurang efisiensi. Nah, kita lihat di outputnya. Di sini 0,5, 0,4, petani 2, 0,4, petani 5, 0,6. Hanya yang efisiensi itu kan lebih dari 0,8. Nah, di sini dapat diketahui yang lebih dari 0,8 itu petani 48 dengan 0,801, petani 58 0,844, petani 65 dengan 0,81. Selanjutnya ini petani 65 ya. Petani 72 0,82. Petani 75 memiliki efisiensi 0,81. Petani 88 mempunyai efisiensi 0,82. Petani 96 memiliki efisiensi 0,8044, dan petani lainnya tidak efisiensi dalam penggunaan faktor produksi begitu. Sehingga di sini terdapat
petani yang sangat efisien, yaitu memaksimumkan, yaitu 0,84 hingga 0,84. Sementara yang terendah itu yang sangat tidak efisien, begitu ya, yang tidak efisien dalam penggunaan faktor produksinya, petani memiliki efisiensi 0,15. Ini adalah minimum, sangat rendah, begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana sih cara menganalisis menggunakan program Frontier 4.1. Di sini saya sudah menyiapkan data input yang sudah dalam bentuk transformasi logaritma natural. Saya clear dulu. Clear content. Nah, di sini ada nomor responden, ada periode, produksi atau Y, ada X1, X2, X3, dan X4. Ini adalah urutan yang harus dipenuhi oleh penganalisis gitu ya. Atau oleh seseorang yang akan melakukan analisis di Frontier. Nomor responden di sebelah kiri, periode di sebelah kanannya nomor responden, produksi harus ada di sebelah kirinya variabel ini independennya. Jadi kita bagaimana sih cara mentransformasikan data menjadi logaritma natural ya. Sama dengan learn, kita learn-kan produksi, kita klik enter. Nah, sudah didapat, kita drag, selesai. Selanjutnya kita drag ini, drag ke 120 atau responden 120 ini ya. Selesai. Setelah itu kita copy dan letakkan di lembar kerja yang baru. Dari responden 1 hingga responden 120 kita copy. Saya buka file baru. Saya paste di sini. Saya save. Nah, menyimpan atau mengesave file Excel tadi bersamaan atau di dalam folder Frontiernya yang ada aplikasinya. Kita klik, kita simpan dalam bentuk teks ms-dos.txt ini. Kita beri nama EG1 UTS 6. Misalkan EG1 UTS 6, kita beri nama EG1 UTS 6, tipenya teks ms-dos.txt. Kita save, kita close, kita buka folder yang ada aplikasinya atau yang tadi kita simpan file, yaitu EG1 UTS 6. Kita cari, di sini sudah ada file teks ya, file input atau data input EG1 UTS 6. Kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari program Frontier 4.1. Di sini kita klik T karena kita tidak menggunakan file instruksi. Klik T, enter, klik 1, kita masukkan nama file tadi EG1 UTS 6 txt. Nah, di sini kita harus mau memberikan nama apa terkait output atau file outputnya. Kita beri nama EG1 UTS 7 txt.
Kita klik angka 1 karena kita produksi. Variabel dependennya apakah sudah di log? Sudah, yes. How many cross section? 120 data kita masukkan. Satu periode 120. Berapa variabel independennya? Ada 4 variabel. Kita klik N atau no. Kita klik N atau no. Kita ingat-ingat di sini nama filenya, nama file outputnya nanti EG1 UTS7. Nah, di sini sudah keluar EG1 UTS7. Kita klik, kita buka. Nah, di sini sudah ada output OLS estimate R. Sudah ada. Selanjutnya, output the final MLA estimate ini. Ada LR, test of the one-side error. Ada technical efisiensinya, sudah keluar juga. Dan mean efisiensi, rata-rata efisiensinya sudah keluar juga. Ini adalah data output atau data yang dihasilkan oleh program Frontier versi 4.1 dengan menggunakan instruksi file terminal. Bagaimana ketika kita menggunakan file instruksinya? Kita siapkan dari awal, kita X dulu. Di sini saya sudah memiliki file instruksi, ya. Ini file instruksi, ya, file instruksi. Nah, kita klik eg1 ins.txt. Di sini tetap 1 sama dengan error komponen model, 2 sama dengan the effect model. Kita tetap 1, data file name, data inputnya, namanya apa begitu. EG1 UTS6 tadi, UTS6.txt. Outputnya mau dikasih apa? Kita beri nama EG1 UTS8.txt. Sudah. Klik angka 1, kita isi angka 1 untuk produksi, untuk angka 2 atau diisi angka 2 untuk biaya. Kita isi angka 1 di sini karena produksi. Variabel dependennya apakah sudah dilogkan? Sudah, yes, Y. Number of cross section, banyaknya datanya berapa? Kita klik. Kita isi 120. Selanjutnya, number of time periodnya itu 1 periode. Dan ini number of observationnya kita isi sama dengan yang sebelumnya 120. Regresi variabel atau variabel independennya dalam analisis yang saya lakukan ini ada 4. Kita isi angka 4, ya. Di sini delta diisi N atau no. Selanjutnya diisi no juga hingga akhir ini, ya. Setelah itu kita save as karena ini adalah file yang file sebelumnya, begitu kita buat baru. Menggunakan tipe TXT juga, text document. Kita beri nama EG1 INS9. Sudah, ya, kita beri nama EG1 INS9. File instruksi. Kita save. Yang ini kita X sebelumnya. EG1 INS9 kita cari di sini. INS9 sudah ada di sini, sudah siap EG1 INS9. Kita ke aplikasi. Nah, di sini kita tidak memasukkan instruksi T lagi, tetapi F karena kita sudah mempunyai file instruksinya sudah siap begitu sebelumnya. F, apa nama file instruksinya? Ketik EG1 INS9.txt. Sudah. Nah, tadi outputnya itu, data outputnya kita beri nama UTS8. Ini, ya. UTS8 sudah keluar juga. Nah, ini instruksi filenya INS9, sementara data filenya UTS6. Ini adalah data
inputnya UTS 6. Untuk instruksinya, file instruksinya itu INS 9, EG1 INS 9. Ini adalah sama dengan sebelumnya, yaitu data output yang dihasilkan Frontier. Jadi caranya itu ada dua cara, menggunakan file instruksi yang sudah siap dimasukkan, atau menggunakan terminal, instruksi terminal tadi. Jadi outputnya ini data output UTS 7 dan UTS 8 ini sama. Kita kita lihat apakah sama hasilnya antara dua cara tadi. Ini adalah UTS 7, UTS 8 kita buka juga. Ini UTS 8, UTS 8. Ini UTS 7. Ini adalah dua output yang dihasilkan dengan dua cara. Kita lihat di sini nilai LR-nya. Kita lihat pertama kali itu LR biasanya. LR ya, 0,51248. Di sini yang menggunakan cara pertama itu TS7. Di sini 0,51248 sama. Jadi cara 1 dan cara 2 itu outputnya akan sama. Kita X. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan via email ataupun melalui nomor telepon yang sudah saya cantumkan. Terima kasih kepada Ibu Nur Komariah selaku dosen mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian yang telah memberikan tugas sehingga menambah wawasan dan pengetahuan saya terkait analisis fungsi produksi Frontier atau analisis SVA ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.